Gini loh Pak, kita ini nggak bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf, orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Bener Jadi banget. saya juga nggak paham. Kalau Pak Kures itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Iya. Gus Baha itu ahli fikih karena dia alumni sarang yang memang spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Betul. Bahwa Anda berpendapat begitu saya tidak menafikan Pak. Tapi saya ingin katakan pada Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ilmu nasab ini bukan Anda sendiri yang menguasai ya. Kalau Habib itu adalah panggilan untuk keluarga imigran Yaman. Waduh, yang ada imigran di Indonesia. Yaman, jahat banget. Wali-wali 9 Nah, itu ini adalah ditampar para oleh habaib. Maimun. Yang nggak habib Haji banyak Maimun dua. Zubair ya. Sunan Murjo, Sunan apa? Kalijaga. Lainnya ada keturunan habaib, tapi tidak dihabibkan zuriyah. Zuriyah. Oleh karena itu ada zuriyah. Kita semua ini zuriyah. Bener banget Ada Kiai. ahlul bait, Masya Allah. Sayyid. Ada alur rasul, Bani Hashim, Bani Muttalib. Jadi empat habaib yang ahlul bait, zuriyah karena keturunan, walau enggak nasab. Nah, alur rasul, Bani Hashim, Bani Talib. Muttalib. Nah, ada lagi yang disebut apa? Para habaib, para sayyid, boleh para ahli bait. Oke, kesimpulan berarti Sayyid dan Syarif pasti keturunan Rasul gitu ya? Ya, Pasti keturunan Nabi. betul. Dan tidak mungkin Sayyid dan Syarif ini keturunan kayak Habib gitu ya? Ya, Akhirnya teman-teman semua, Kiai Imaduddin Usman dinasihati oleh Gus Fahrul Razi daripada pengurus PBNU ya. Jadi Gus Fahrul Razi ini adalah pengurus cabang PBNU. Jadi dinasihatin oleh Kiai Fahrul Razi ini teman-teman semua. Mari kita lihat nasihat kepada Imaduddin Usman yang mengatakan bahwasannya kaum Habib Ba'alawi itu nasabnya terputus di Indonesia, tidak ada ya yang menyambung daripada turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita tonton videonya terlebih dahulu ya. Gini loh Pak, kita ini nggak bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf, orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Bener banget. Jadi saya juga nggak paham. Kalau Pak Kures itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Iya. Gus Baha itu ahli fikih karena dia alumni sarang yang memang spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Betul. Bahwa Anda berpendapat begitu saya tidak menafikan Pak. Tapi saya ingin katakan pada Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ilmu nasab ini bukan Anda sendiri yang menguasai ya. Dan ini kemudian tidak hanya di Indonesia. Kan lucu kalau Anda batalkan hanya di Indonesia, yang di Mesir, yang di Kuwait, yang di Bahrain, yang di seluruh dunia. Apakah kemudian Anda bilang batal hanya Indonesia? Kan nanti jadi lucu Pak. Dan Anda itu masuk bukan akal. hakim yang Masuk bisa akal kata batal-batalin Gus Fahrul orang. Razi ini. Dan nasab itu bukan wudhu yang bisa batal ambil lagi gitu. Betul, Jadi, benar ini banget nanti. ya. Intinya gini aja loh Pak, Anda boleh berpendapat, silakan. Oke, menurut saya begini. Tapi kemudian Anda tidak berhak untuk menjadi hakim kebenaran. Semua orang salah, Betul. saya sendiri benar, orang sak dunia salah. Ini terlalu besar Pak menurut saya ya. Jadi gini loh. Jadi dinasihati oleh Gus Fahrul Razi, pengurus cabang PBNU. Jadi si Imad ini seolah-olah dialah yang paling benar ya kan. Ceramahnya tentang Ba'alawi. Pokoknya ceramah dia ini tentang Ba'alawi semua teman-teman. Seolah-olah Ba'alawi ini topik utama dia, topik yang selalu hangat karena mungkin saja dia dibayar ya. Kita juga nggak tahu teman-teman, dia dibayar oleh pemerintah atau siapa. Kita juga nggak tahu, dibayar intelijen untuk menutup mulut-mulut para habaib. Kita juga nggak tahu, sehingga fokus kepada mereka saja. Jadi mereka-mereka ini, si Imaduddin, Fuad Pleret, Tengku Kori, dan antik-antik bawahannya itu ya kemungkinan saja teman-teman semuanya ya, mereka ini nanti akan menghilang secara sendirinya ya. Karena
jika bayarannya sudah habis, jika bayarannya sudah tidak dibayar lagi, kemudian para Habib Ba'alawi, kemudian pemilu sudah selesai dan lain-lain, ya mungkin saja mereka tidak akan berbicara tentang nasab Ba'alawi lagi. Mereka mungkin saja, ya, kita juga nggak tahu mereka itu dibayar atau apa, kita juga nggak tahu teman-teman semua. Nah, kita lihat nih, ini ceramahnya tentang Ba'alawi semua, ya, kita lihat dulu. Kalau Habib itu adalah panggilan untuk keluarga imigran Yaman Waduh, yang ada imigran di Indonesia. Yaman, jahat banget. Wali-wali 9 Nah, itu ini adalah ditampar para oleh habaib. Maimun, Yang nggak Habib Kiai banyak Haji Maimun dua. Zubair, ya, Sunan Murjo, Sunan apa? Kalijaga. Lainnya ada keturunan habaib. Tapi tidak dihabibkan zuriyah. Zuriyah, Oleh karena itu ada zuriyah. Kita semua ini zuriyah. bener banget, Ada Kiai. Ahlul Bait, Masya Allah. Sayyid. Ada Alur Rasul, Bani Hashim, Bani Muttalib. Jadi empat habaib yang Ahlul Bait, zuriyah karena keturunan, walau enggak nasab. Alur Rasul, Bani Hashim, Bani Talib. Muttalib. Nah, ada lagi yang disebut apa? Para habaib, para sayyid, boleh para ahlul bait. Oke, kesimpulan berarti Sayyid dan Syarif pasti keturunan Rasul gitu ya? Ya, Pasti keturunan Nabi. betul. Dan tidak mungkin Sayyid dan Syarif ini keturunan kayak Habib gitu ya? Ya, Luar biasa, ya. Jadi si Imad ini ngakunya NU. Padahal teman-teman semua, Kiai Haji Maimun Zubair lebih NU daripada si Imad ini. Kiai Haji Maimun Zubair saja mengakui nasab daripada para habaib Ba'alawi, yang mana sesepuh daripada NU. Si Imad ini bocah ingusan yang baru-baru jadi kiai, ya kan, mengatakan nasab Ba'alawi itu terputus. Kan nggak masuk akal teman-teman semua, ya. Jadi pasti ada motif lain daripada komplotan Imaduddin Usman, komplotan daripada Fuad Pleret, daripada Tengku Kori ini menyerang daripada para habaib Ba'alawi. Tentu ada motif lain, teman-teman. Kalau nggak motif uang, ya kan, pastinya. Oke, kita lihat tadi di sini, ya. Sama, Kiai Akil Sirat ini sama juga. Belum ada yang mampu secara ilmiah menjawab penelitian Kiai Imad bahwa nasab Ba'alawi Habib terputus. Kelebihan Kiai Imad karena punya data dan metode ilmiah saja. Nasab Habib putus ke Rasulullah karena selama 500 tahun tidak ada nama Ubaidillah sebagai leluhur Habib. Berarti Habib bukan sebagai keturunan. Nah, kita lihat dulu ceramah daripada Kiai Haji Akil Sirat ini. Apakah dia membela daripada Habib atau memutuskan nasab daripada habaib? Kita dengarkan dulu ceramahnya dulu, teman-teman. Ada seorang kiai dari Banten, Iya. namanya Kiai Imaduddin Usman. Iya. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alawi yang menurunkan Habib di Nusantara ini putus. Kata si Bukan Imad. nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Ghuraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Kata si Imad. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Si Imad, iya, kata si Imaduddin. kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Saya bukan ahli nasab, jadi nggak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah. Berarti Dengan mendukung marah-marah. Kiai Imad, si Ada Kiai seorang Akil Sirat ini, teman-teman semua, ya kan. Jadi pengakuan Kiai Haji Akil Sirat ini kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani baik
dari segi profil ataupun dari segi keilmuannya tentang nasab Habib terputus ke Rasulullah, sebab selama 500 tahun nama Ubaidillah sebagai leluhur Habib tidak pernah dicatat dalam kitab-kitab nasab. Tiba-tiba pada abad ke-9 Hijriah ada nama Ubaidillah, berarti nama Ubaidillah adalah sebagai fiktif. Jadi Kiai Haji Akil Syarat ini sama juga dengan si Imaduddin Usman ya. Kita tunggu saja kelanjutannya nanti teman-teman semua, perdebatan antara Habaib Ba'alawi dengan kiai-kiai yang mengaku pribumi ya kan, yang menjelek-jelekan daripada nasab Ba'alawi ya. Teman-teman semua mengatakan imigran Yaman lah ya kan, pengungsi dari Yaman lah. Bahkan si Qori mengatakan Ba'alawi jahanam lah. Pokoknya luar biasa mulut-mulut mereka ini. Tidak pantas sebenarnya disebut sebagai kiai, apalagi si Qori ini ngakunya sebagai sayyid ya. Kemarin Tengku, sekarang jadi sayyid, ini nggak masuk akal. Aduh, luar biasa teman-teman semua. Didatangi Habib Bahar, keringat jagungnya bermunculan. Sangat-sangat luar biasa pengecut. Oke, itu saja video kali ini teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel PHZ Channel Muhyiddin Pecinta Habaib teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.